Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua, sahabat-sahabatku, dimanapun kalian berada? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat dan tentunya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah melewati 1 bulan puasa penuh, kemudian kita merayakan hari kemenangan Idul Fitri. Sudah rasanya Allah memberikan nikmat, limpahan rahmatnya kepada kita semua. Mudah-mudahan hari ke depan, mudah-mudahan kita menapaki hari-hari kita semakin bertambah iman dan takwa kita kepada Allah. Tentunya semoga saja Allah mempertemukan kita nanti di Ramadan di tahun depan. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, kemarin ada sahabat kita yang non muslim bertanya kepada saya tentang beliau ini pernah mendengar suatu kisah, suatu riwayat. Mungkin beliau pernah membaca suatu buku atau sejarah bahwasanya beliau ini pernah mendengar cerita tentang kisah tentang Raja Fir'aun, Ramses II. Dan kemudian suatu hari beliau ini bertemu dengan saya, kemudian beliau ini bertanya kepada saya apakah itu kejadiannya benar dan apakah semua itu tercantum dan dikisahkan di dalam kitab suci Al-Quran. Lalu saya memberikan jawaban kepada beliau bahwa apa yang dia ketahui itu sesungguhnya itu adalah tanda-tanda keajaiban dari Allah. Dan beliau juga bertanya kepada saya mengapa mulut dari si Raja Fir'aun ini pernah dilihat di YouTube sedikit jasadnya sedikit tidak terkatup jadi menganga gitu. Kenapa alasannya, kata beliau. Jadi ini saya share di video, mudah-mudahan penjelasan dari saya bermanfaat dan mudah-mudahan apabila ada yang kurang silahkan sahabat-sahabat muslim dimanapun berada menambahkan. Dari sekian banyak dari mumi raja-raja Mesir yang diketemukan oleh para arkeolog, hanya mumi Ramses II atau Ramses II yang ditemukan dalam posisi mulut agak terbuka, atau kalau orang Jawa bilang menganga ya, seperti orang yang sedang menahan sakit, atau mungkin Raja Fir'aun ini kesakitan dalam sakaratul mautnya. Jadi ini adalah kejadian yang sangat luar biasa. Kejadian yang sangat luar biasa menjelang detik-detik kematian seorang manusia yang sudah kita semua muslim tahu bahwa beliau ini sangat terkenal dengan kekejamannya selama memerintah di Mesir. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, lantas apa yang menjadi sebab daripada mengapa mulut dari si Raja Ramses ini sedikit terbuka atau sedikit menganga? Berdasarkan riwayat dari Ibnu Katsir menerangkan bahwasanya manakala si Fir'aun ini mengejar Nabi Musa dan orang-orang Bani Israel, mereka semuanya bersama pasukan-pasukan berkuda hingga ke tepi Laut Merah. Si Raja Fir'aun ini atau Ramses II ini meyakinkan bahwa semua pasukannya akan mengejar Nabi Musa, dan sungguh di luar dugaan, di luar perkiraan Raja Ramses II ini menyaksikan satu keajaiban, suatu pemandangan yang sangat-sangat luar biasa. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, tiba-tiba dalam pengejaran Raja Fir'aun ini terhadap Nabi Musa ini, Laut Merah membelah dirinya hingga sangat-sangat hebat. Kita sebagai manusia biasa mungkin tidak bisa membayangkan bagaimana keajaiban yang Allah berikan kepada Raja Ramses II ini, karena mungkin ini di luar logika kita ya sahabat-sahabatku. Hingga tampak Laut Merah ini hingga tampak mengering. Begitu
Laut Merah ini membelah hingga seakan-akan Laut Merah ini tampak mengering sampai ke dasar lautan. Sedangkan Nabi Musa sendiri dan orang-orang Bani Israel yang dikejar oleh Fir'aun ini menyeberangi lautan dengan selamat. Sungguh ini adalah kekuasaan dan keajaiban Allah yang sangat-sangat luar biasa dan diabadikan di dalam kitab suci Al-Quran. Fir'aun ini sempat terperangah, sempat terkejut, sempat sungguh kejadian yang sangat luar biasa bagi dia. Dia menyaksikan kehebatan, kengerian di depan matanya. Hampir saja si Raja Ramses II ini atau Fir'aun ini menghentikan langkahnya, menghentikan langkah keretanya beserta pasukannya, beserta kuda-kudanya, dan berbalik arah meninggalkan tepian Laut Merah. Namun apa yang terjadi? Pada saat yang sama malaikat Jibril turun bersama kudanya mengiringi agar kuda si Fir'aun ini bergerak maju ke depan. Dihalolah kuda Fir'aun ini agar bergerak maju ke depan sehingga diarahkan untuk menyeberang Laut Merah tadi. Di luar kendali Raja Fir'aun atau Ramses II ini, kereta kudanya berlari dengan sangat kencang sekali di tengah lautan. Lalu diikuti dengan bala tentara Fir'aun yang di belakangnya. Mereka, semua bala tentaranya mengira bahwa Fir'aun ini memimpin komando mengejar hingga ikut menyeberangi Laut Merah. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, Nabi Musa dan pengikutnya yang telah sampai di bibir tepian Laut Merah tadi, mereka menyeberang dengan selamat. Diperintahkan oleh Allah untuk memukulkan kembali tongkatnya. Jadi Nabi Musa ini diperintahkan oleh Allah untuk memukulkan kembali tongkatnya ke lautan. Lalu apa yang terjadi? Kun fayakun, jadilah air laut kembali seperti semula, menyatu seperti sedia kala. Sungguh ini adalah suatu peristiwa yang sangat luar biasa, dan ini adalah salah satu mengapa saya mengimani kitab suci Al-Quran dan mengapa saya tertarik dengan Islam. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, Fir'aun dan bala tentaranya ini terjebak di tengah-tengah dasar lautan. Mereka berusaha berbalik arah namun sudah terlambat. Mereka terkubur hidup-hidup di antara bukit air yang tumpah ruah menyatu mengenangi lautan. Sungguh sangat luar biasa. Dan Raja Ramses II ini atau Fir'aun ini menyadari bahwa keselamatannya terancam. Maut tak dapat dihindarkan. Sungguh Allah tidak akan, barang siapa yang sudah berhadapan dengan maut, dia tidak akan sanggup memajukan maupun memundurkan. Itu adalah kekuasaan dari Allah ya. Subhanallah. Lalu kesadarannya bahwa apa yang terjadi ini merupakan kebenaran dari kuasa si rajanya Nabi Musa ini, si Robnya Nabi Musa ini, si Tuhannya Nabi Musa ini. Maka dia pun menyatakan keberimanannya kepada rajanya Nabi Musa atau Tuhannya Nabi Musa atau Robnya Nabi Musa. Dia mengaku beriman kepada Tuhannya Nabi Musa sebagaimana yang diabadikan di dalam Al-Quran. Namun apa yang terjadi sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah? Belum sempat si Raja Fir'aun ini mengucapkan kalimat syahadat, malaikat Jibril mengambil pasir lalu menyumbatkan pasir itu ke dalam mulut si Fir'aun ini. Sungguh ini adalah keajaiban yang luar biasa. Disinilah letak malaikat Jibril sungguh sangat marah kepada Fir'aun ini yang sungguh-sungguh manusia paling kejam, manusia yang selama ini mengaku sebagai dia adalah sebagai Tuhan. Malaikat Jibril ini mengira bahwa si Fir'aun ini akan mengucapkan kalimat syahadat dan dia tidak akan memberikan kesempatan kepada Fir'aun agar Fir'aun ini beriman kepada Allah. Karena apa? Sungguh saking kesalnya, sungguh saking sudah di luar kendali. Seorang malaikat Jibril saja sudah marah kepada Fir'aun atas kekejaman raja ini.
Sebab akibat dari kemarahan malaikat Jibril ini terhadap perlakuan kezoliman Fir'aun yang sudah sangat kelewat batas, membuat malaikat Jibril sangat khawatir kalau Allah akan mengampuni dosa-dosa dari Fir'aun tadi dengan sebab ucapan syahadatnya tadi. Diriwayatkan bahwasanya malaikat Jibril ini mengambil dan memasukkan tanah liat ke dalam mulut Fir'aun disebabkan marahnya seorang malaikat Jibril terhadap kezoliman yang pernah dilakukan Fir'aun, si Raja Ramses II, Raja Mesir. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, ini adalah bagian daripada kisah dari Fir'aun, si Raja Mesir, yang sungguh-sungguh sangat luar biasa dahsyatnya. Padahal meskipun sekiranya malaikat Jibril tidak menyumpah dengan tanah tadi, dengan pasir tadi, niscaya Allah pun tidak akan memaafkannya. Niscaya Allah pun tidak akan mungkin mengampuni seorang Fir'aun. Kenapa? Allah tidak akan mengampuni tobatnya, tobat yang diucapkan di akhir sakaratul maut. Dan tobat itu sudah berada di tengah-tengah kerongkongan. Allah tidak akan mengampuni tobat seorang hamba ketika tobat itu diucapkan di akhir sakaratul maut. Ini perlu digarisbawahi untuk menjadi pelajaran buat kita semua bahwa Allah tidak akan mengampuni seorang hamba ketika ucapan tobatnya itu mereka bertobat di akhir sakaratul maut. Jadi sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, berlomba-lombalah untuk mencari hidayah Allah dari sekarang sebelum sakaratul maut datang. Berlomba-lombalah untuk mencari kebenaran, mencari hidayah Allah, menjemput hidayah Allah sebelum sakaratul maut datang. Malaikat Jibril ini khawatir Allah dengan sifat pemurahnya masih berkenan untuk mengampuni segala tindak tanduk kekejaman si Fir'aun tadi. Saking banyaknya kedustaan dan kebohongan yang keluar daripada mulut Fir'aun ini, hingga sampai si Raja Ramses II ini mengaku bahwa beliau ini adalah sebagai Tuhan. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, jika kamu kurang percaya kisah yang saya bacakan ini hari ini disebabkan oleh rendahnya imanmu, maka hal pertama yang akan diperbaiki dari dirimu adalah kualitas keimananmu. Jika yang membuatmu kurang percaya akibat kedangkalan kadar ilmu pengetahuanmu, maka hal yang patut diperbaiki adalah akal dan ilmu pengetahuanmu. Saya yakin mudah-mudahan semua non-muslim yang di luar sana membaca kisah dan sejarah seorang Raja Fir'aun ini yang diabadikan di dalam kitab suci Al-Quran, dan ini adalah kisah nyata, sudah diteliti oleh para ilmuwan, para arkeolog, dan ini sudah dibuktikan, sudah ditemukan jasadnya, dan sekarang jasad Ramses II ini diabadikan sebagai mumi dan disimpan di museum di negara Mesir. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, di dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Umar ibnu Khattab di dalam kitab Riyadhus Shalihin, Nabi bersabda, sesungguhnya Allah masih menerima taubat seorang hamba selama belum tiba masa yukhorhir. Apa itu yukhorhir? Dijelaskan di dalam syarah Riyadhus Shalihin adalah kondisi di mana seseorang yang sedang sakaratul maut, roh telah berada di tenggorokan, sehingga sekiranya diminumkan baginya air, maka tak akan masuk lagi ke kerongkongannya. Hal ini sesuai dengan firman Allah di dalam surat An-Nisa, tiadalah tobat itu bagi orang-orang yang mengerjakan keburukan, hingga hadirlah baginya kematian, dan dia berkata, sungguh aku bertobat sekarang. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, sungguh ini adalah mukjizat keajaiban yang
tanda-tanda kebesaran Allah yang sangat-sangat luar biasa. Ini adalah kisah nyata dari Ramses II, Raja Fir'aun yang diabadikan di dalam kitab suci Al-Quran. Saya yakin semua umat muslim mengimani hal ini, dan non-muslim pasti belum tahu kisah-kisah ini. Banyak non-muslim belum tahu kisah-kisah ini, dan ini adalah satu hal yang sangat besar yang membuat saya beriman kepada Allah. Satu alasan kenapa saya sangat mencintai Al-Quran, kenapa saya sangat mengimani Al-Quran. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, pesan singkat yang bisa kita ambil dari pelajaran kisah Raja Ramses II ini atau Fir'aun ini, para pemimpin kita jangan suka berbohong. Para pemimpin bangsa ini jangan suka berbohong dan jangan suka menipu dengan janji-janji yang manis, dengan janji-janji yang sangat muluk-muluk. Jangan membuat peraturan untuk mereka yang melanggar lebih dahulu. Jangan dengan kata-kata mereka malah menyengsarakan dan membingungkan rakyat sendiri. Sungguh ini adalah kejadian yang sangat-sangat luar biasa. Jika tidak, maka kita semua akan bernasib sama dengan mumi Fir'aun yang senantiasa dibuat menganga mulutnya, yang senantiasa dibuat terbuka mulutnya, sulit mengucapkan kalimat syahadat di akhir hayatnya. Mati dalam keadaan su'ul khotimah, na'udzubillah min dzalik. Saudara-saudaraku dan sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang selalu introspeksi diri, musahabah diri, dan selalu istiqomah menjalankan agama ini. Dan bagi pemimpin-pemimpin bangsa kita, mudah-mudahan jangan sampai sifat-sifat mereka seperti Raja Ramses II ini. Terima kasih sudah menonton video saya. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan ini bermanfaat buat kalian semua, dan insya Allah kita menjadi umatnya Nabi Muhammad yang kelak kita memperoleh syafaat dari beliau.